Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu, khusus kalian pecinta AC Milan. Tapi sebelum itu, like, komen, dan subscribe channel ini agar Sobat Bola tetap mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu. Forza Milan! AC Milan menghadapi tuan rumah Fiorentina pada pekan ke-13 Liga Italia atau Serie A 2021-2022 Minggu 21 November 2021. Pertandingan di Artemio Franchi ini berkesudahan dengan skor 4-3 untuk kemenangan Fiorentina. Catatan tak terkalahkan Milan pun terpatahkan. Fiorentina unggul 3-0 lewat gol-gol Joseph Alfred Dunsan pada menit ke-15, Riccardo Saponara pada menit ke-46, dan Dusan Vlahovic pada menit ke-60. AC Milan sempat berusaha mengejar melalui sepasang gol Zlatan Ibrahimovic pada menit ke-62 dan 67. Namun, Fiorentina kembali menjauh berkat gol kedua Dusan Vlahovic di menit ke-85 dan AC Milan hanya bisa menipiskan selisih skor melalui gol bunuh diri dari Lorenzo Venuti di menit ke-96. AC Milan dipaksa menelan kekalahan pertamanya di Serie A musim ini, tapi mereka masih tetap di dua besar. Sementara itu, Fiorentina mendapatkan tambahan 3 poin penting dalam perjuangan mereka untuk mencoba merangsek ke papan atas. Berikutnya, tengah pekan nanti AC Milan akan menghadapi tuan rumah Atletico Madrid di pentas Liga Champions. Masih unbeaten di Serie A musim ini membuat AC Milan cukup percaya diri menghadapi Fiorentina. Namun kepercayaan diri itu mendapatkan pukulan setelah mereka tertinggal 0-2 di babak pertama. Gol pertama Fiorentina berawal dari blunder fatal kiper Ciprian Tatarusanu yang menjatuhkan bola usai menangkap tendangan sudut Fiorentina. Dunsan bereaksi cepat dan menyontek bola masuk ke dalam gawang AC Milan. Di penghujung babak pertama, Fiorentina bahkan menggandakan keunggulan lewat gol yang dicetak oleh ex-gelandang AC Milan periode 2013-2015 Saponara. AC Milan berupaya bangkit di babak kedua, namun Vlahovic justru mencetak gol ketiga untuk Fiorentina. Setelah itu, AC Milan baru bersengat dan mencetak gol keduanya cepat lewat Zlatan Ibrahimovic. Serangan demi serangan terus coba dibangun oleh AC Milan, hanya sayang mereka kesulitan menembus pertahanan Fiorentina. Malang 5 menit menjelang habis waktu normal, gawang AC Milan kebobolan lagi oleh Dusan Vlahovic. AC Milan belum menyerah, Milan pun akhirnya mendapatkan gol ketiga lewat bunuh diri Lorenzo Venuti di injury time. Namun, itu tak cukup bagi mereka untuk mengamankan setidaknya 1 angka. Pemain belakang AC Milan Simon Kjaer mengakui bahwa Rossoneri membuat banyak kesalahan saat kebobolan 4 gol melawan Fiorentina. Akibat kekalahan ini, AC Milan gagal mengkudeta Napoli dari puncak klasemen Liga Italia. AC Milan berada di posisi kedua klasemen sementara Serie A dengan torehan 32 poin dari 13 pertandingan. Seusai pertandingan, bek AC Milan Simon Kjaer mengungkapkan kekecewaannya. Sepak bola adalah permainan kesalahan, kata Kjaer seperti dilansir dari Sky Sport Italia. Malam ini kami kebobolan 4 gol pertama kali di musim ini dan itu jelas menyakitkan bagi bek tengah seperti saya. Kami perlu belajar dari hasil ini, bekerja keras dan menggunakannya sebagai bahan bakar. Kami memiliki pertandingan besar lainnya yang akan datang dan kami harus terus maju, tutur Kjaer. AC Milan akan bertandang ke kandang Atletico Madrid pada lanjutan Liga Champions pada Kamis 25 November 2021. Manajer AC Milan Stefano Pioli kurang happy dengan performa timnya melawan Fiorentina dini hari tadi. Ia menilai timnya tidak bermain dengan baik sehingga mereka layak kalah. Dini hari tadi AC Milan bertandang ke markas Fiorentina. Mereka menantang La Viola untuk pertandingan Giornata ke-13 Serie A musim 2021-2022. Pada laga ini, AC Milan harus mengakui keunggulan tuan rumah. Rossoneri tumbang dengan skor 4-3. Pioli mengakui bahwa timnya tidak tampil
tampil dengan cukup baik untuk mengamankan kemenangan di laga ini. Ini pertandingan yang sangat tidak biasa, ujar Pioli kepada Sky Sport Italia. Menurut Pioli, timnya banyak membuat kesalahan sendiri sehingga mereka kalah melawan La Viola. Kami bermain dengan baik di babak pertama dan kami seharusnya tidak tertinggal 2-0, namun inilah sepak bola. Kami tidak memanfaatkan peluang kami dengan baik dan kami membuat banyak kesalahan sendiri. Di babak kedua, kami menunjukkan karakter kami di mana kami mencoba terhindar dari kekalahan dan kembali ke jalur yang benar. Namun, ketika Anda kebobolan 4 gol, maka kemungkinan besar Anda akan kalah dan itulah yang terjadi. Pioli menilai kekalahan melawan Fiorentina ini akan jadi pelajaran berharga bagi AC Milan. Ia menilai timnya harus lebih baik memanfaatkan peluang yang mereka miliki jika ingin menang. Mereka efektif dalam menyerang karena mereka mencetak 4 gol dari 5 percobaan. Kami seharusnya bisa lebih fokus dan memanfaatkan lebih banyak peluang kami. Kami sebenarnya berhasil membuka ruang di lini pertahanan mereka, namun kami tidak cukup tajam untuk bisa membawa pulang hasil positif, ujarnya. AC Milan dan agen playmaker Las Palmas Alberto Moleiro dikabarkan telah membuka negosiasi terkait peluang transfer starlet yang digadang-gadang sebagai the new Pedri tersebut. Menurut pemberitaan terkini dari jurnalis Nicolas Kira, Rossoneri saat ini tengah terlibat dialog dengan agen Moleiro yang memiliki klausa pelepasan di angka 10 juta euro atau sekitar 160 miliar. Manajemen transaksi Serie A tersebut dan perwakilan pemain sedang berupaya mencapai kesepakatan dengan harga di bawah klausa tersebut. Pada kenyataannya, agen gelandang 18 tahun tersebut sedang berupaya membantu AC Milan mencapai kesepakatan dengan mahar lebih rendah dan ia mungkin menjadikan indikasi kuat bahwa ia dan kliennya bakal lebih dari sekedar bahagia bersedia hijrah ke Italia untuk mengawali petualangan baru dengan klub. Star asal Spanyol tersebut bermain sebagai gelandang serang dan telah memukul 1 gol dan 1 umpan gol dalam 12 pertandingan Liga musim ini. Ia pun begitu santai dibandingkan dengan Pedri yang juga berasal dari Las Palmas sebelum merampungkan transfernya ke Barcelona. Moleiro tentunya diharapkan dapat mengikuti jejak Pedri dari Rossoneri, agaknya menjadi klub yang tepat untuknya mengingat mereka memiliki proyek yang fokus pada pengembangan bintang-bintang muda berbakat. Meski demikian, ia tampaknya lebih ditujukan sebagai perekrutan guna membantu tim Primavera keluar dari keterpurukan mereka musim ini sebelum secara perlahan-lahan mulai dilibatkan di tim utama. Gelandang AC Milan Franck Kessie dikabarkan sudah mulai berusaha menjual rumahnya di Italia di tengah kabar ketertarikan dari PSG. Sekarang ini kontrak Kessie di AC Milan tersisa kurang dari 1 musim. Rossoneri sudah berusaha untuk menego pemain Pantai Gading tersebut. AC Milan bahkan disebut sudah merayu Kessie selama 1 tahun terakhir ini. Namun, usaha mereka selalu gagal. Ada perbedaan signifikan dalam masalah gaji. Kessie pun disebut bisa cabut dari AC Milan pada Juli 2022 nanti secara gratis. Sekarang ini Franck Kessie digaji sebesar 2,2 juta euro. Kabarnya Kessie sekarang ingin gajinya dinaikkan menjadi 9 juta euro. AC Milan tak bersedia memenuhi permintaan tersebut. Mereka hanya bersedia membayarnya 6 juta euro per musimnya. Situasi Franck Kessie di AC Milan ini kabarnya dipantau banyak klub. Sejumlah tim sudah dikaitkan dengan pemain 24 tahun tersebut. Salah satunya adalah PSG. Klub asal Paris itu bahkan disebut begitu ngebat untuk bisa merekrut Kessie. Kabar itu diklaim oleh Foot Mercato. Media tersebut mengklaim bahwa PSG berada dalam posisi yang bagus untuk bisa mendatangkan Franck Kessie. PSG berada dalam posisi yang bagus karena mereka sudah melakukan pendekatan pada orang-orang terdekat Franck Kessie. Pendekatan itu pun dilakukan lebih dari sekali. Laporan itu menyebutkan pihak PSG menanyakan perihal permintaan Kessie baik dari sisi olahraga maupun finansial. Les Parisiens pun jelas tak akan kesulitan mengabulkan apapun permintaan ex pemain Atalanta tersebut. Dan Franck Kessie pun sepertinya bakal cabut dari AC Milan dan mungkin berlabuh ke PSG. Pasalnya laporan itu juga menyebutkan Kessie sudah berusaha menjual rumahnya di AC Milan dalam beberapa pekan terakhir ini.
Zlatan Ibrahimovic dikabarkan telah merekomendasikan striker Fiorentina Dusan Vlahovic sebagai penerusnya di AC Milan. Ibrahimovic sekarang makin dimakan usia, ia sudah berusia 40 tahun. Pemain asal Swedia itu memang masih gacor, namun ia kini makin sering dibekap oleh cedera. Ada kemungkinan ia akan bisa cabut dari AC Milan pada akhir musim ini saat kontraknya berakhir. Itu artinya Rossoneri harus segera mencari penggantinya. AC Milan telah dikaitkan dengan sejumlah nama penyerang, sebut saja Andrea Belotti hingga pemain muda asal Argentina Julian Alvarez. Vlahovic juga sempat dikaitkan dengan AC Milan, dan kini pemain asal Serbia itu direkomendasikan oleh Zlatan Ibrahimovic agar didatangkan ke San Siro. Kabar itu dilansir oleh La Nación. Laporan itu menyebutkan Ibrahimovic merasa Vlahovic akan bisa menjadi partner sekaligus menjadi penerus di AC Milan. AC Milan sendiri punya kans untuk merekrut Vlahovic dari Fiorentina, sebab pemain 21 tahun itu sudah menegaskan tak mau memperpanjang kontraknya di klub asal Florence tersebut. Akan tetapi, AC Milan kemungkinan tak akan bisa merekrut Dusan Vlahovic dari Fiorentina dengan mudah. Pasalnya, ia juga dilirik oleh sejumlah klub elit Eropa lainnya. Dari Premier League, Vlahovic kabarnya diincar oleh Arsenal, Tottenham, Manchester City hingga Liverpool. The Reds bahkan mengirim scoutnya untuk mengamati langsung permainan sang striker. AC Milan juga harus bergelut dengan rivalnya di Serie A yakni Juventus jika memang ingin merekrut Dusan Vlahovic. Selain itu, ada juga nama raksasa La Liga Real Madrid. AC Milan dikabarkan terus melanjutkan perburuan talenta muda berbakat dan berharap bisa merampungkan transfer gelandang remaja Hugo Cuenca dari Deportivo Capiata Januari mendatang. Nama Cuenca bukanlah sosok baru jika berkaitan dengan daftar target Rossoneri. Calcio Mercato menyebutkan bahwa kesepakatan telah berhasil dicapai dengan Deportivo Capiata terkait transaksi dasar dengan mahar 500.000 euro atau sekitar 8 miliar plus 10% komisi penjualan kembali di masa depan. Diketahui pula bahwa sang pemain tengah menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk mendapatkan kewarganegaraan Spanyol. Dikabarkan bahwa gelandang 16 tahun tersebut akan mendarat di Italia untuk mengawali petualangan barunya bersama AC Milan setelah raksasa Serie A tersebut mengalahkan banyak klub papan atas Eropa lainnya dalam perburuan tanda tangannya. Namun, situasinya agar mereda mengingat beberapa masalah yang muncul terkait transfernya. Kini, Milanis memberikan konfirmasi bahwa manajemen Rossoneri tengah berupaya merampungkan prosedur registrasi yang diperlukan untuk remaja berbakat asal Paraguay tersebut dan bertekad bisa menyambutnya di Milanello Januari mendatang. Ia merupakan pemain yang memiliki kelebihan bisa bermain sebagai gelandang tengah atau peran playmaker yang lebih maju. Cuenca diperkirakan akan bergabung dengan tim Primavera dan diharapkan bisa membantu mereka keluar dari kesulitan musim ini bersama dengan talenta muda klub lainnya sambil mengasah dan mengembangkan diri untuk kemudian secara bertahap dilibatkan di tim utama AC Milan saat ia sudah benar-benar siap. Langkah Barcelona untuk mendapatkan jasa Jesse Lingard tidak akan berjalan mulus. Klub Serie A AC Milan dilaporkan juga tertarik meminang playmaker MU tersebut. Lingard saat ini berada di ambang pintu keluar MU. Sang pemain dilaporkan tidak akan memperpanjang kontraknya yang habis di musim panas tahun depan. Sejauh ini ada beberapa klub papan atas Eropa yang tertarik untuk mengamankan jasanya. Salah satunya adalah raksasa Spanyol Barcelona. ESPN mengklaim bahwa Barcelona tidak akan mudah mendapatkan jasa Lingard karena sang playmaker dilaporkan juga jadi incaran oleh AC Milan. Menurut laporan itu, AC Milan sangat serius ingin mendatangkan Lingard ini dikarenakan mereka memproyeksikannya sebagai pengganti Hakan Calhanoglu. Rossoneri ditinggal sang playmaker ke Inter Milan di musim panas kemarin. Sejauh ini, AC Milan masih belum punya pengganti untuk pemain timnas Turki itu. Stefano Pioli dikabarkan jatuh hati dengan penampilan Lingard. Ia menilai Lingard bisa jadi pengganti yang sempurna untuk Calhanoglu. Laporan itu mengklaim bahwa AC Milan benar-benar serius untuk mendatangkan jasa Lingard. Mereka mulai bergerak untuk mengamankan jasa sang striker. Mereka telah menghubungi agen Lingard. Mereka mulai menawarkan sang playmaker untuk bergabung dengan tim mereka. Pihak Lingard sendiri saat ini masih mempelajari tawaran dari AC Milan. Mereka juga belum mengambil keputusan karena ada banyak tawaran yang masuk untuk mereka. Laporan yang beredar mengklaim bahwa Milan bisa mendapatkan Lingard
diperkirakan lebih cepat karena MU dilaporkan siap menjual sang pemain di bulan Januari 2022 nanti. Mahar transfernya pun cukup ekonomis, Rosemary bisa mengamankan sang pemain dengan bayaran 10 juta pound saja.